Tetapi yang perlu kalian waspadai, ternyata aplikasi Dana ini belumlah legal OJK. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semuanya? Semoga semua dalam keadaan sehat walafiat ya. Diberikan kesehatan, keberkahan, serta kemudahan dalam segala urusan apapun itu. Di hari pertama kerja ini kalian makin kuat mental. Buat hari ini, buat kalian yang belum mendapatkan pekerjaan, sedang sakit, mari kita sama-sama mendoakan agar apapun permasalahan kalian dipermudah dan diberikan rezeki seluas-luasnya. Amin amin ya rabbal alamin. Oke teman-teman, kali ini saya akan membahas tentang 5 pinjol yang diperkarakan OJK. Nih, 5 pinjol apa saja buat kalian yang ada galbay di 5 pinjol ini? Ayo tetap stay galbay, karena informasinya OJK akan memperkarakan sampai pengadilan hingga pemblokiran usaha. Nah, apa saja pinjol-pinjolnya? Kita akan bahas secara tuntas, tapi saya harapkan kalian semuanya sudah subscribe channel ini agar channel ini terus berkembang dan dapat memberikan informasi terbaik buat kalian yang galbay. Oke teman-teman, ini dia buat kalian. Teman-teman semuanya, saya mau klarifikasi dulu ya, atau mau meluruskan konten saya yang sebelum ini ya, yang tentang kesalahan fatal ketika DC datang ke kantor kalian atau yang menyebabkan DC datang ke kantor kalian. Nah, di sini coba kalian berpikir secara logis. Saya mau tanya sama kalian, sebutkan 1 atau sampai 2, 3 lah ya, 3 lah minimal pinjol yang memang tidak melanggar aturan OJK. Coba sebutkan, saya tantang dulu kalian. Kalau ada, tulis di kolom komentar. Bukan sebagai mau menantang kalian, hanya ingin meluruskan saja bahwa informasi yang saya dapatkan itu adalah informasi real yang sudah saya saring terlebih dahulu dan saya bagikan kepada kalian. Nah, semua itu kembali lagi kepada kalian, apakah kalian mau menerimanya atau tidak. Dan inilah keadaan yang terjadi di lapangan. Gitu teman-teman ya. Jangan sampai ada yang tersinggung. Mohon dengarkan informasi vlog saya dari awal sampai akhir, biar nanti kalian tidak gagal paham. Gitu ya. Oke, lanjut lagi teman-teman. Oke teman-teman semuanya, mungkin bagi kalian sudah ada yang mendapatkan informasi ini ya, bahwa ada beberapa pinjol yang memang sudah terindikasi mendapatkan aliran judi online hingga 5 triliun rupiah. Sebelumnya saya sudah membuatkan vlog tentang pinjol yang terindikasi judi online ini. Tapi saat ini OJK sudah terang-terangan mendapati 5 pinjol ini terindikasi mendapatkan aliran dana dari judi online. Nih, 5 pinjol ini adalah pinjol legal, tetapi ada satu pinjol yang paling banyak digunakan dan paling banyak transaksi judi online serta pinjol ilegal, tetapi ternyata pinjol ini belum legal dari OJK. Nah, buat teman-teman semuanya ya, kalau kita mau galbay pasti kita akan lihat pinjol ini legal atau ilegal. Seperti itu ya, karena sering banyak sekali pertanyaan, Mbak saya mau galbay, pinjol ini legal atau ilegal. Nah, ternyata dari transaksi mencapai triliunan ini adalah pinjol yang masih belum legal. Berarti bisa aman untuk digalbaykan. Ya, tapi sebelumnya saya mau bahas dulu lah. OJK di sini sempat mengatakan bahwa adanya pinjol-pinjol legal yang memiliki anak dari pinjol ilegal. Artinya pinjol legal ini beranak pinak dan di dalam aplikasinya itu terdapat pinjol-pinjol ilegal. Sebelumnya ini sudah pernah saya bahas ya. Sebelumnya banyak juga mengatakan, Mbak saya masuk ke Pinjam Yuk. Kenapa pas tiba saat masuk dalamnya tuh banyak sekali pinjol ini, pinjol ini, pinjol ini. Nah, OJK sudah mengidentifikasi dan menemukan bahwa banyak sekali pinjol legal yang beranak pinjol ilegal. Walaupun belum ada yang ditindaklanjuti ya, karena informasinya alirannya itu masih belum diketahui, informasinya ya masih belum bisa dipastikan bahwa benar pinjol legal inilah yang memiliki anak-anak dari pinjol ilegal ini. Makanya sulit untuk diberantas. Saya selalu mengarahkan kepada kalian, pinjol ilegal tolong tidak usah dibayarkan. Ya banyak sekali yang komen, Mbak saya dikejar-kejar sama ini, pusing Mbak, stres. Ternyata saat dilihat pinjol ilegal, ngapain distreskan? Sudah tahu dia ilegal, informasi aja kepada orang-orang bahwa data kalian dihacker, bahwa memang sempat melakukan pinjaman di sini tetapi sudah lunas dan sekarang ditransfer lagi untuk melakukan pembayaran. Sampaikan aja seperti itu, karena kasus yang seperti ini untuk pinjol ilegal itu sudah sangat lumrah ya. Oke, lanjut lagi teman-teman. Kita ke beberapa pinjol-pinjol yang memang akan diperkarakan sama OJK jika memang terbukti di dalamnya terdapat aliran judi online dan pinjol ilegal.
Nah, salah satunya OJK mengatakan bahwa akan memperkarakannya hingga pembekuan usaha dan sampai pemblokiran usaha. Nah, kita baca dulu teman-teman ya, untuk beberapa pinjol-pinjol yang memang kalau seandainya di sini kan ada galbay, langsung lanjutkan galbay. Kita tunggu lagi kelanjutannya dari OJK, semoga saja segera diblokir. Oke, lanjut. Nah, berikut kita bacakan ya daftar-daftar 5 pinjol yang terindikasi ada aliran dana judi online dan juga pinjol ilegal. Nah, yang pertama itu ada PT Espai Debit Indonesia Kue, aplikasinya Dana, aplikasi yang sering sekali kita gunakan untuk transferan gratis ataupun transfer ke antar sesama bank. Dengan nominal uang yang beredar itu sebesar 5,3 triliun dan jumlah transaksinya ada 5 juta transaksi. Paling besar aplikasi Dana ini. Tetapi yang perlu kan waspadai, ternyata aplikasi Dana ini belumlah legal OJK, masih hanya diawasi oleh BI. Sampai detik ini dari beberapa tahun ya, sekitar 2 tahunan ini saya menggunakan aplikasi Dana, saya hanya sebagai transfer online saja, tidak untuk menyimpan. Sampai detik ini aplikasi Dana belum mendaftarkan dirinya ke OJK. Jadi buat teman-teman semuanya yang memang punya uang di aplikasi Dana, tolong tarik dulu, karena kita tidak tahu apa yang akan dilakukan OJK terhadap aplikasi ini. Yang saya ketahui banyak sekali teman-teman yang mengadukan kepada saya adanya limit yang terkuras di aplikasi Dananya. Uang yang memang dia simpan di aplikasi Dana juga hilang. Setelah coba dikonfirmasi ke aplikasi Dananya, tidak ada tindakan yang serius. Hingga sampai sekarang masih molor-molor. Kalau kalian mau tahu, banyak sekali pengaduan di media konsumen tentang aplikasi Dana ini. Lanjut lagi yang kedua, PT Visionet International atau OVO dengan nominal transaksi keuangan yang beredar sebesar 216 miliar dengan jumlah transaksi 836.000. Luar biasa nih, OVO juga menyalurkan pinjaman-pinjaman online juga ya teman-teman ya. Dan lanjut lagi yang ketiga, ada PT Dompet Anak Bangsa atau GoPay. Nih GoPay yang sering kalian pertanyakan, ternyata di dalamnya ada transaksi judi online yang sebesar 89 miliar dengan jumlah transaksi sebanyak 577 kali transaksi. GoPay Letter, nih siapa yang masih ketakutan GoPay Letter? Galbay dulu teman-teman. Sekarang GoPay Letter lagi diperkarakan sama OJK, lagi ditindaklanjuti apakah benar aliran dananya ini banyak dari judi online. Lanjut lagi yang keempat, ada PT Fintech Karya Nusantara atau Link Aja dengan nominal transaksi 65 miliar dengan jumlah transaksi 80.000 transaksi. Dan terakhir ada Airpay International yang biasa kita kenal dengan Shopee Pay Letter dengan nominal 6 miliar dan jumlah transaksi 33.000. Perlu teman ketahui ya, judi online dan aplikasi pinjol ilegal ini terkait satu sama lain ya. Terbukti juga banyak marketing dari pinjol ilegal ini dan judi online. Sekiranya orang yang menggunakan judi online ini kalah dan masih mau untuk main, akan ada keluar iklan-iklan dari pinjol ilegal. Nah, makanya kenapa judi online dan pinjol ilegal itu satu, teman-teman. Jadi tidak bisa dipisahkan. Kalau ada transaksi yang masuk ke dalam beberapa pinjol ini terkait dengan judi online, pasti di dalamnya ada pinjol ilegal. Nah, kita akan lihat ya, apa action dari OJK yang sekarang ini mengatakan bahwa jika benar terbukti dan ada beberapa transaksi yang memang transaksi ini jelas disetujui dan didukung oleh pinjol-pinjol ini, maka pinjol ini akan diberikan sanksi tegas, diperkarakan, pembekuan usaha dan pencabutan izinnya. Nah, yang galbay di beberapa aplikasi ini, lanjut aja dulu teman-teman ya. Sekarang mereka dalam masa penggodokan OJK dan ini sudah menyebar informasinya kemana-mana. Jadi buat kalian, ayo lanjutkan terus galbay. Kita lihat apa yang akan diberikan action sama OJK. Apakah seperti aku laku yang dibekukan usahanya, diminta untuk perbaikan, ataukah mereka diminta untuk mengembalikan izinnya kepada OJK? Kita tidak tahu. Walaupun kita tahu ya, selama ini pasti akan dipelihara
dan didukung oleh OJK. Tapi kita ketahui yang namanya judi online sudah masuk ke dalam ranah ilegal. Berarti kalau ranah ilegal sudah masuk ke dalam ranah hukum. Jadi buat teman-teman semuanya yang masih ada galbay, lanjutkan galbay dulu. Yang masih ada pinjaman, jalankan aja dulu. Kalau seandainya kalian punya dana, gunakanlah uang kalian untuk kehidupan kalian dulu. Jangan paksakan gali lubang tutup lubang. Walaupun kita tahu rute dari pinjol itu memang dibuat untuk gali lubang tutup lubang, tapi perlu diingat korbannya kalian dan keluarga kalian tidak akan pernah lepas dari pinjol ini. Jadi kalian harus beranikan diri dari diri kalian saat ini. Gitu teman-teman ya. Nah, itu dia informasi terupdate yang bisa saya informasikan buat kalian. Buat kalian semuanya, ambillah sisi positifnya dari informasi ini. Jangan anggap ini sebagai menakut-nakutin kalian ataupun membuat kalian lebih down lagi. Saya yakin setiap informasi yang saya sampaikan adalah informasi terbaik yang bisa saya berikan kepada kalian dan sudah saya saring terlebih dahulu. Jadi, tetap semangat, tetap kuat, dan cobalah untuk memperbaiki hidup lebih baik lagi dari hari ke hari. Gitu teman-teman ya. Akhir kata saya ucapkan, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.